Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Kita berselindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini, wala fi anfusikum, dan juga tidak pada dirimu sendiri, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali setelah itu adalah telah tertulis di dalam ketetapan dan ketentuan Allah sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Qur'an surah Al-Hadid 57:22. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah nanti. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kajian kita dalam waktu yang relatif singkat ini berlandaskan kepada firman Allah surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat yang ke-22, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita bahwa ma asaba min musibatin fil ardh, tiada suatu musibah, bencana, malapetaka apapun yang terjadi di alam ini, wala fi anfusikum, juga pada dirimu, jelas bahasanya, illa fi kitab, kecuali sudah tertulis, sudah menjadi ketentuan sunnatullah. Orang tinggal menjalankan dan menerimanya saja lagi. Yang jelas kita berusaha dengan semaksimal mungkin, sekuat tenaga di atas ridha Allah. Jadi apapun yang terjadi, manusia itu tidak kuasa. Akhir-akhir ini bahkan sudah dunia virus yang mewabah. Jangan umat Islam terfokus pada virusnya. Ujung-ujungnya kan kematian itu. Ternyata kematian itu bukan hanya menyebabkan karena sebab corona itu. Kadang batuk sakit enggak, mati. Jalan tabrak meninggal, naik pesawat mati, di atas tidur pun. Berapa banyak kasur-kasur yang merenggut nyawa seseorang. Kenapa tidak ditakuti? Jangan fokus ke virusnya. Virus itu adalah bahagian dari makhluk ciptaan Allah. Sabihul lahu ma bis samawati wal. Dia bertasbih, memuja, bekerja sesuai dengan standarnya. Kita manusia bagaimana?
inilah kehebatan umat Islam. Sikapilah dengan cara taqarrub ilallah. Semua itu adalah sudah menjadi ketentuan dari Allah. Tapi sangat disayangkan, begitu berat, besar tantangan-tantangan kita sebagai umat beriman, sampai-sampai memutuskan silaturahmi, ibadah pun terhalang, menyembah mengabdi kepada Allah pun itu dihalanginya. Sangat berat, dan situlah jihad kita. Jihad itu maknanya kesungguhan, mujahadah, sungguh-sungguh kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita sikapi dengan cara yang baik dan benar di atas standar-standar Allah dan Rasul telah menyampaikan dan mengajarkan. Hadirin kaum muslimin, di antara penyebab musibah, bencana, malapetaka itu datang. Sebab yang pertama di antaranya adalah karena manusia telah banyak yang durhaka dan melampaui batas. Bukan semuanya, telah banyak yang durhaka dan melampaui batas. Batas apa? Batas ketentuan dan aturan Allah. Kadang yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, kemaksiatan merajalela, kemungkaran menjadi-jadi, pornografi, porno aksi, kemaksiatan di mana-mana, judi, perzinahan, dan segala macamnya. Tuntunan sekarang sudah menjadi tontonan, tontonan menjadi tuntunan. Orang senang, bangga, berani, bahagia di atas tumpukan dosa-dosa yang ia lakukan. Dia tidak sadar kepada siapa dia berdosa. Oleh sebab itu, sikapi taqarrub ilallah. Bisa saja ini teguran dari Allah. Nah, orang beriman ini adalah semacam teguran dari Allah, berarti jalan itu salah, kembali kepada jalan yang benar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bagi orang yang tidak beriman, ini adalah azab, musibah, bala bencana. Nah, tergantung kita menyikapinya lagi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Allah telah melaknat kaum Bani Israel ala lisan Daud wa Isa bin Maryam, dengan lisannya Daud dan Isa putra Maryam. Kenapa? Apa sebabnya laknat itu datang? Karena mereka zalika bima kanu asaw kanu ya'tadun, sudah melampaui batas aturan dan ketentuan Allah. Sekarang kan udah banyak orang itu tidak berani lagi datang ke masjid. Sedang lagi ingin sholat ke masjid lain dah yuk, boleh lain dah. Apa tambah yuk? Yang merdeka siapa? Yang senang siapa? Jin, syaitan. Bahkan corona sekarang lebih bahaya daripada syaitan. Kenapa? Ada jatuh di jalan, jangan dipegang. Virus hilang sosial. Tapi bagaimana kita sikapi? Kalau ada orang yang terjangkit, itu yang diwaspadai. Ada orang yang kembali dari daerah-daerah yang terjangkit, itu yang diwaspadai. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, termasuk kenapa musibah bala bencana itu datang, diantaranya adalah karena manusia telah banyak hendak mau berlaku, berbuat, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hadirin kaum muslimin, hakikatnya kita ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kuntum khairan ummatin, kamu itu umat terbaik, awak kau umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, dikeluarkan ke manusia, ta'muruna bil ma'ruf,
wa tanhauna 'anil munkar, suruh manusia berbuat kebaikan, jangan dibiarkan. Kalau salahnya ditegur, dicegah. Wa tanhauna 'anil munkar. Sekarang terjadi kemungkaran di Padian saja yang berwenang aduh. Terjadi kemaksiatan, biasalah, itu dah urusan awak. Ini padahal Rasul sudah menyatakan man ra'a minkum munkaran, kalau kamu melihat kemungkaran, falyughayyiru biyadihi, cegahlah dengan kekuasaanmu, kekuatanmu. Kalau RT, ya sebagai RT, RW sebagai RW, pengurus masjid sebagai pengurus masjid, orang tua sebagai orang tua, nenek mama peran sebagai nenek mama. Cegah. Fa illam yastati', kalau tak sanggup, fa bilisani, nasihat dengan lidah. Itu dah elok, itu dah baik, itu dah bagus. Fa illam yastati', ndak jo talok doa, fa biqalbi. Kata Rasul, wadzalika adhaful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Setidaknya kita berdoa kepada Allah, kemungkaran itu terjauh dari kita. Hadirin kaum muslimin, yang terakhir adalah kurangnya bersyukur. Bukan tidak bersyukur, kurangnya bersyukur. Kenapa seperti itu? Allah sudah menyampaikan bahwa kalau kita bersyukur akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, aku akan tambah, tambah dan tambah. Wa la in kafartum, jika kamu kufur, mengingkari, menutup, tidak mau mensyukur nikmat, inna azab. Jadi itu ada namanya metodenya, teorinya, nikmat berubah menjadi azab. Artinya itu nagari hawa ranca, damai, tentram. Tetapi kalau tidak mensyukur nikmat itu, ingat, azab pasti datang. Kenapa? Teguran bisa agar kembali kepada jalan yang benar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita sikapi, jangan fokus terhadap virus coronanya, tetapi taqarrub ilallah. Semua itu adalah sudah sunatullah. Allah telah ngatur. Maka langkah bagi kita berlindung kita kepada Allah, perbanyak doa. Setiap kali rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu, serahkan ke Allah. Allah. Kalau hafal doanya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmuhu syai'un fil ardh wala fis sama'. Tidak ada yang akan memberi mudarat di alam ini kalau tidak izin Allah. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Karena Rasulullah itu istighfar lebih kurang 70 kali, bahkan dalam hadis yang lain 100 kali dalam sehari semalam. Padahal Rasul terbebas dari salah dan dosa. Itu maknanya adalah andaikan beliau lalai, qalbu beliau itu ingat kepada Allah. Fattabi'u ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Maba'du fa ya ibadallah, inni usiku bi nafsi wa iyyakum taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa
fatahna alaihim barakatan minas samai wal ardh, maka akan aku turunkan barokah dari langit dan akan dikeluarkan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi kebanyakan manusia itu kirim mendustakan ayat-ayat kata Allah. Faqnahum bima kanu yaktubun, maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbi hab lana ya Allah minas salihin. Allahumma inna ya Allah qawna ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil